Oke, silakan Abinaya bisa dimulai. Sekarang Pak ya. Ya, sekarang nggak apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi semuanya. Yang saya hormati narasumber atau pembicara kita Bapak Muhammad Sarkasi dan Pak Ahmad Tuhari, dan para hadirin yang sudah berkenan hadir pada diskusi santai kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah atas rahmatnya. Salam, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada diskusi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai peran pemuda dan kontribusinya bagi negara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Binaya Kanaka Atalah selaku moderator kali ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita kali ini. Yang pertama, Bapak Muhammad Sarkasi, SPD, asal dari Kota Jember, lulusan S1 Pendidikan Indonesia 2019. Bekerja sebagai guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, pengalaman organisasi anggota Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa jurusan Geografi 2016 sampai 2017, anggota Departemen Pengembangan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia atau disingkat IMAHAGI, Pemasariat Unesa tahun 2017, anggota Sosial Islamic Club atau SIC Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa 2017 sampai 2019, Ketua Penitia Pekan Ilmiah Geografi Raya atau disingkat Bidra Unesa Season 7 tahun 2017, aktif menjadi penceramah tetap kultum terawih Masjid Darussunnah Uluhan Jember. Selanjutnya yang kedua ada Bapak Ahmad Tuhari, asal dari Kota Jember, sebagai mahasiswa kurikulum dan teknologi pendidikan di Indonesia, pengalaman organisasi, koordinasi divisi eksternal IKASI 2018 sampai sekarang, ketua gerakan anak soleh Sapa Remaja Wuluhan Jember atau disingkat Gaspara 2018 sampai sekarang, koordinator bidang kaderisasi Muslim Youth Club Unesa 2018 sampai 2019, ketua umum Muslim Youth Club Unesa 2019 sampai sekarang. Adapun rangkaian acara pada diskusi kali ini terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi oleh kedua narasumber kita, 3. Sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja ke acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyajian materi oleh narasumber pertama kita oleh Pak Ahmad Tuhari. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang pertama, saya jangan dipanggil Bapak ya, karena masih muda, masih 20 tahun, juga masih mahasiswa. Yang kedua, mungkin saya nggak akan banyak menyampaikan materi, karena saya juga bukan tipikal orator yang bisa ngomong sampai lama. Mungkin nanti bisa lanjut dengan sharing, apalagi ini pesertanya juga sedikit, mungkin malah enak buat sharing-sharing daripada kalau banyak nanti mungkin malah terbatas, kita nggak bisa sharing sama-sama. Ya, langsung saja saya mulai. Ini temanya sangat menarik sekali, yaitu tentang peran pemuda dan kontribusinya bagi negara. Sangat tepat sekali acara ini dilaksanakan di momentum bulan Agustus, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-75. Saya mulai dari kenapa anak muda itu harus berperan. Yang pertama yaitu
usia muda ini merupakan usia yang produktif. Jadi usia produktif itu sangat baik untuk lebih giat untuk misalnya kita mencari ilmu, untuk melakukan sesuatu hal yang bisa menjadi gerak perubahan di sekitar kita. Nah, kemudian pemuda lebih memiliki value yang lebih, tidak punya masa lalu yang suram, sehingga mereka, para pemuda, bisa menawarkan masa depan yang lebih yang lebih baik daripada mungkin generasi yang lebih di atasnya. Terus yang selanjutnya yaitu jika kita bicara peran, yaitu kita juga harus tahu bagaimana peran-peran pemuda pada masa lalu, sehingga kita juga bisa mengetahui dan bisa merefleksikan diri serta bisa memaknai setiap apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada masa lampau. Saya ambil peristiwa pada Sumpah Pemuda. Pada Sumpah Pemuda kita bisa lihat gimana melalui keresahan dan kegelisahan pemuda pada masa itu, dimana sudah ratusan tahun Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, sehingga timbul kegelisahan dari mereka, apa yang harus pemuda-pemuda lakukan untuk kemerdekaan bangsa ini. Akhirnya melalui kegelisahan itu dan perasaan itu, mereka menginisiasi para pemuda-pemuda untuk membuat sebuah ikrar yang menjadi salah satu penggugah semangat para pemuda-pemuda saat itu, yang tentang satu ikrar tentang satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yang akhirnya menjadi giat semangat pemuda-pemuda saat itu untuk ikut berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tokoh, salah satu tokoh yang kita kenal yaitu Jenderal Sudirman, di mana pada masa mudanya beliau sudah berjuang bergerilya dalam ikut serta dalam mengusir penjajahan pada masa itu. Dan masih banyak pemuda-pemuda lainnya yang memberikan peran dan kontribusinya yang sangat luar biasa. Contoh saja ada Sultan Syahrir pada saat itu, ada Mikana. Kalau kita tahu sejarah kemerdekaan pada saat beberapa tahun sebelum proklamasi, itu biasanya sering kita baca di berbagai literatur, ada Mikana, Sultan Syahrir. Terus kemudian ada Muhammad Yamin yang salah satu penggerak pada Sumpah Pemuda, dan masih banyak pemuda-pemuda yang lain pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bisa kita contoh perjuangan mereka dan kita maknai, sehingga kita sebagai pemuda masa kini, pemuda zaman now, untuk berperan dan berkontribusi bagi negara kita. Yang selanjutnya yaitu yang mau saya bahas, lalu bagaimana kondisi pemuda saat ini. Ya, mungkin bisa kita lihat
sering di berita atau mungkin sekeliling kita bagaimana kondisi pemuda saat ini, mulai dari degradasi moral dan banyak lainnya. Contoh degradasi moral ada mulai pergaulan bebas, kriminal, dan lain-lain. Ini menjadi suatu concern kita, mana pemuda saat ini yang seharusnya bisa berjuang melanjutkan cita-cita bangsa malah kondisinya seperti ini. Oleh karena itu kita sebagai pemuda saat ini yang mungkin masih terselamatkan, ya, tidak ikut-ikut terjerumus pada kondisi yang seperti itu, kondisi yang kebanyakan itu, untuk sama-sama bagaimana kita tidak terpengaruh dan bisa mempengaruhi yang sudah terpengaruh itu untuk kembali ke jalur yang benar, ke jalur yang benar. Terus kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita pada masa saat ini, pada masa kita sudah melalui 75 tahun kemerdekaan ini. Ya, mungkin kalau kita lihat perjuangan pemuda-pemudi dulu itu Terputus. pada masa penjajahan, akhirnya karena pada peran mereka adalah bagaimana bisa berjuang ikut serta membantu kemerdekaan Indonesia. Dan lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah merdeka. Juga mungkin kita sudah tidak terjajah lagi. Berarti tugas kita adalah bagaimana kita bisa melanjutkan cita-cita bangsa kita yang sudah dicita-citakan oleh para founding father negara kita. Karena masih banyak sekali cita-cita bangsa yang belum bisa tercapai, termasuk yang cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang semuanya itu jika kita lihat juga belum sepenuhnya kita rasakan, kita rasakan dan sudah tercapai. Lalu dimulai dari apa peran kita ini? Yaitu yang pertama, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulai dari dilihat dari lingkungan sekitar saja, karena banyak sekali pemuda saat ini yang berpikir dan kalau berperan bagi negara itu harus jadi pejabat atau jadi orang-orang besar. Padahal sebelum kita memiliki peran besar, peran-peran kecil yang di sekitar kita itu juga harus kita ambil sebagai sebuah latihan kita untuk bisa mengambil peran-peran yang jauh lebih besar, yang skopnya lebih besar. Jadi jangan menunggu untuk menjadi orang-orang yang besar kalau peran-peran kecil yang di sekitar kita tidak pernah kita ambil. Terus kemudian mulailah dari kegelisahan atau keresahan-keresahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita berperan, kita harus tahu apa yang menjadi keresahan kita di sekitar masyarakat kita. Dari keresahan itu akhirnya kita bisa timbul ide, timbul inovasi bagaimana kita bisa mengatasi keresahan itu. Jadi sangat bahaya kalau pemuda-pemuda saat ini malah nggak resah, nggak gelisah dengan kondisi-kondisi sekitarnya. Itu akan sangat berbahaya sekali. Untuk itu, ayo kita sama-sama melihat apa yang menjadi keresahan, kegelisahan di lingkungan sekitar kita yang nantinya akan kita jadikan suatu kita menjadi
motor gerakan agar gagasan itu bisa teratasi. Contoh saja seperti pengalaman saya saya mendirikan sebuah organisasi namanya IKASI, itu organisasi yang bergerak di kegiatan sosial dan pendidikan. Anggotanya itu dari teman-teman alumni SMP saya, itu SMP Zona. Waktu itu saya kumpulkan teman-teman, kita sama-sama menyamakan apa yang menjadi keresahan kita. Itu yang menjadi keresahan kita yaitu karena sekolah SMP saya itu masih baru dan tenaga SDM itu masih kurang. Kemudian kita diskusi, ini yang menjadi keresahan kita, SDM di sekolah kita kurang. Jadi apa yang harus kita bantu untuk bisa memajukan SMP yang sudah membesarkan kita. Akhirnya timbullah organisasi IKASI ini, kemudian kita membantu di ekstrakurikuler, dan akhirnya sampai sekarang juga masih sering kita terjun ke sekolah untuk membantu dalam agenda ekstra di SMP kita. Dan itu merupakan salah satu awal dari bagaimana kita berperan untuk negara kita. Jadi mulai dari kesan-kesan yang nggak usah jauh-jauh dari skop kita, mulai dari lingkungan sekitar saja, apa yang menjadi keresahan itu yang nantinya kita pikirkan, kita jadikan ide, kita laksanakan bersama-sama sehingga keputusan itu bisa teratasi. Itu mungkin saja pengantar dari saya, mungkin nanti bisa saling sharing dan diskusi. Semoga saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Selanjutnya ke narasumber kedua kita oleh Pak. Saya kasih waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semua umatnya hingga akhir zaman. Ya, sekedar basa-basi untuk pembukanya. Ini mungkin ada tampilan yang kelihatan beda. Jika diskusi sebelumnya saya punya kumis di sini, ya, habis saya potong, entah ini habis cukur kumis saya kelihatan lebih muda atau kelihatan lebih tua. Ya, oke. Diskusi pada pagi hari ini, diskusi santai seri 4. Ya, diskusi santai seri 4. Dan kita berusaha merefleksikan perjuangan bangsa Indonesia yang saat ini sudah berusia 75 tahun. Ya, usia yang sudah cukup tua. Kalau misalkan itu kaitannya dengan manusia, itu sudah banyak pengalaman, ya. Asam garam lautan itu sudah kenyang, ya, bangsa Indonesia itu. Mulai dari pahitnya perjuangan lepas dari penjajahan, ya. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya bangsa Indonesia itu tidak serta-merta ketika proklamasi 17 Agustus itu, ya, kemudian langsung mendapatkan kemerdekaannya, ya, langsung mendapatkan kebebasannya. Nah, tidak langsung seperti itu, ya, tapi masih ada proses, ya, secara tahapan-tahapannya. Ya, saya buka terlebih dahulu dari arsip story saya di Instagram beberapa hari lalu tentang kronologi kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Ya, kronologi, ya, yang pertama itu dimulai pada tahun 1596.
Ya, 1596 ini ketika ya, kapal-kapal dari Belanda itu kemudian mendarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu sekarang yang kita kenal dengan Jakarta. Ya, Sunda Kelapa, pimpinan Cornelis de Houtman. Ya, Cornelis de Houtman. Nah, waktu itu kapal-kapal dari Belanda ini tidak punya ambisi, pada awalnya tidak punya ambisi untuk menduduki wilayah Indonesia, ya, hanya sebatas menjadi tempat pasar jual beli, ya, barang dari Belanda dijual ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian juga mereka mengambil barang-barang yang dijual dari Indonesia. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya Indonesia sejak zaman abad pertengahan itu dikenal sebagai nama Hindia. Hindia itu dalam salah satu buku yang terbit di mereka di abad pertengahan, saya lupa judulnya apa. Tanah India itu dicirikan dengan tanah yang memiliki karakteristik yang subur. Karakteristik yang subur sehingga di tanah Hindia ini kemudian mudah sekali tumbuh berbagai macam tanaman komoditas. Ya, mulai dari pertaniannya, padi, palawija, rempah-rempah. Nah, itu Eropa sudah mengenal tanah Hindia, yang kemudian mereka mencoba untuk menjelajah. Ya, sebelum mereka ketemu Indonesia, mereka masih eksperimen. Ya. Salah satu eksperimennya itu adalah Columbus. Ya, Columbus akhirnya menganggap Amerika itu adalah tanah Hindia. Meskipun pada kenyataannya ketika ditelisik oleh bangsa Eropa, tanah Amerika itu tidak seperti tanah Hindia yang mereka cari. Ya. Dan itulah asal-usul kenapa orang Amerika itu disebut dengan orang Hindia. Ya, andai kata Columbus itu belayar langsung ketemu Indonesia, ya, belayar langsung ketemu Indonesia, ya, mungkin kita ini bangsa Indonesia ini yang disebut dengan bangsa Hindia. Ya, tapi kenyataannya karena Columbus itu lebih dulu menemukan benua Amerika, maka dari itu orang Amerika lah yang disebut dengan orang Hindia. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, ya, kapal Belanda berlabuh di Sunda Kelapa tahun 1596. Nah, lama kelamaan ya karena kapal-kapal dari Belanda ini merasa bahwa ini sepertinya ada tanah yang bisa dimanfaatkan dari tanah Hindia Timur, ya, atau Indonesia. Ya, akhirnya mereka berusaha mendirikan sebuah perusahaan dagang yang tujuannya adalah mengkapitalisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, mengkapitalisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kemudian terbentuklah VOC, ya. Kepanjangannya kalian sudah paham, ya, Verenigde Oost-Indische Compagnie, ya, atau perusahaan kapal dagang India Timur. Nah, itu adalah awal mula kolonialisme Belanda terhadap Indonesia, ya, tapi masih dalam bentuk perusahaan swasta yang mengkolonialisasi. Seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya zaman, ya, sampai kemudian di tahun 1799 ini VOC bubar, ya, karena berbagai macam sebab. Sebab yang pertama adalah VOC ini banyak sekali KKN, ya, banyak sekali KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga VOC dalam ratusan tahun, 200 tahun itu mengalami banyak sekali kerugian. Kemudian yang kedua terkait dengan kejayaan Napoleon, yaitu Republik Prancis, ya, Republik Prancis yang bisa menguasai Eropa, ya, salah satunya adalah Belanda. Dan kemudian Napoleon ini, ya, ingin VOC ini dibubarkan saja dan nanti Belanda langsung dari pemerintahannya di bawah perintah Perancis, ya, di bawah pemerintahan Perancis
untuk menguasai Indonesia. Ya, jadi rentang tahun 1800 sampai 1811 itu sebenarnya yang secara de facto-nya Indonesia itu dijajah Belanda ya, tapi di baliknya itu sebenarnya ada campur tangan Prancis juga. Nah, jadi ternyata sangat banyak ya bangsa-bangsa luar yang menjajah Indonesia ya, bangsa-bangsa luar yang menjajah Indonesia. Ya, kemudian Napoleon kalah di tahun 1811 oleh Inggris ya, kemudian Indonesia jatuh ke tangan Inggris sampai akhirnya tahun 1816 Indonesia diserahkan kembali ke Belanda. Ya, Belanda ini ketika mengkolonialisasi Indonesia ini ya tidak mulus, berbagai macam ya, mulai dari perjuangan dari para pejuang kita ya, mulai dari perjuangan Diponegoro ya, perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, kemudian perlawanan rakyat Aceh pada awal tahun 1900-an, kemudian ada apa itu yang di Bali, perlawanan Ubud ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang Bali terhadap Belanda dan seterusnya. Nah, belum lagi kemudian di tahun 1883 ini ya, terjadi bencana alam yang kemudian dikenal sepanjang sejarah, yaitu letusan dari Gunung Krakatau yang dampaknya itu ke seluruh dunia. Dampaknya tidak hanya ke seluruh dunia juga ya, tapi pemerintahan Belanda itu sempat lumpuh pada waktu itu. Nah, karena pusat Belandanya kan ada di Jakarta. Sedangkan Jakarta itu menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh bencana Krakatau. Nah, kemudian di tahun 1900-an ini ya, salah satu orang Belanda bernama Douwes Dekker. Tapi Douwes Dekker di sini bukan Douwes Dekker temannya Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada Douwes Dekker yang sebelumnya. Itu mencetuskan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Nah, politik etis atau politik balas budi ini mengisyaratkan bahwasanya Belanda sudah selayaknya tidak hanya mengambil kekayaan dan memperkerjakan orang-orang yang ada di Indonesia ya, namun sebagai imbalannya Belanda memberikan jaminan kesejahteraan, jaminan pertanian, kemudian jaminan pendidikan. Itu kalau kalian baca di buku sejarah kalian itu ada 3 ya, yang menjadi landasan dari politik etis ini: imigrasi, irigasi, sama edukasi. Ya, terkait dengan semuanya itu berkaitan dengan, kalau nggak kegiatan pertanian juga terkait dengan pendidikan. Ya. Nah, kemudian dengan adanya politik etis ini ya, kemudian orang-orang pribumi yaitu nenek moyang kita ini mendapatkan pendidikan yang difasilitasi langsung oleh sekolah-sekolah Belanda. Ya, kalau di Surabaya ini contohnya ada Stovia ya, yang sekarang menjadi UNER. Ya, UNER ini dulunya bentukannya dari Belanda. Ya, kemudian pada waktu Indonesia merdeka diambil alih oleh Indonesia menjadi UNER. Ya. Kemudian ya banyak lagi lah, dari pendidikan itulah kemudian ya, lahirlah beberapa pergerakan pemuda ya, beberapa pergerakan pemuda ya, mulai dari Budi Utomo, kemudian nanti ada pergerakan yang lain-lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Celebes, kemudian dan lain-lain ya, Muhammadiyah dan NU juga terbentuk setelah lahirnya cetusan dari politik etis itu tadi ya. Kemudian lanjut kita loncat ke tahun 1926, itu ada Kongres Pemuda yang pertama ya, tapi karena banyak sekali tekanan ya dari pihak Belanda, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Hanya kemudian disepakati bahwa Kongres Pemuda itu akan dilaksanakan kembali tahun
1928, yaitu Kongres Pemuda yang kedua. Ya, 2 tahun berselang kemudian di tahun 1928 itu lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda, ya, yang semuanya kita sudah hafal. Kemudian sebenarnya masih ada skip, ini ada time skipnya. Sebenarnya di tahun 1938 kalau nggak salah itu ada petisi Sutarjo kalau nggak salah ya. Itu juga seorang pemuda yang kemudian memberikan petisi kepada pemerintah Belanda mengenai penjaminan hak-hak bagi orang Indonesia. Kemudian tahun 1942 ternyata Indonesia tidak lagi dijajah Belanda karena pihak sekutu kalah perang di Perang Dunia Kedua zona Pasifik. Kemudian Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang yang berhasil menduduki negara-negara Pasifik. Kemudian di tahun 45 perang itu terbalik. Perang itu terbalik kemudian karena pertama bantuan dari poros di Eropa, ya, karena Jerman sama Italia sudah mulai bisa dilumpuhkan. Ya, akhirnya banyak sekali bantuan dari negara-negara Eropa itu yang ikut membantu Amerika di zona Pasifik. Nah, akhirnya Jepang itu seperti kalah jumlah, ya, belum lagi tambah dengan Korea dan Cina. Ya, Korea, Cina itu berkoalisi dengan Amerika untuk melawan Jepang. Ya, kemudian Jepang merasa terdesak. Puncaknya itu adalah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom pada tanggal 12 tanggal 12, saya lupa tanggalnya berapa ya. Tanggal 9 atau tanggal berapa gitu, pada bulan Agustus tahun 1945. Ya, pada bulan Agustus 1945. Nah, sebelumnya ketika Hiroshima dan Nagasaki ini dibom, ya, Jepang ini sudah merasa terdesak sehingga menjanjikan Indonesia akan merdeka di tahun di tahun yang sama, tapi di bulan September. Ya, diberikan kemerdekaan di bulan September 1945. Namun ketika berita tentang kekalahan Jepang dan kelumpuhan Jepang di bulan Agustus itu, kemudian ya para pemuda ini langsung inisiatif untuk menghubungi para senior mereka yang punya wewenang itu untuk mempercepat proses kemerdekaan, supaya yang pertama tidak ada kesan bahwa kemerdekaan itu hasil dari pemberian Jepang. Yang kedua juga untuk mendesak para senior untuk tidak menunggu agar suatu saat kalau misalkan Jepang ini menyerah, kemudian ternyata mereka tidak jadi menyerahkan kemerdekaan tapi menyerahkan kepada sekutu yang berhasil menang, ya nanti kemerdekaan ini bisa menjadi tidak berhasil. Kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan orang-orang golongan tua oleh orang golongan muda, ya. Bahasanya penculikan, tapi sebenarnya itu penculikan dalam artian yang positif, ya, karena berusaha mendesak golongan tua yang mungkin kurang proaktif dan inisiatif, ya, oleh orang-orang muda yang punya inisiatif dan proaktif. Nah, kemudian dilanjutkan di Jakarta, kembali ke Jakarta, kemudian sudah tuntas kesepakatannya bahwa kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Nah, jadi kemerdekaan kita Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ada peran dari para pemuda. Ya, ada peran dari para pemuda. Apakah kita sudah merdeka setelah itu? Ya, tidak. Rentang antara tahun 1945 sampai 1949, ya, kita menghadapi berbagai macam usaha rekolonialisme atau kolonialisme ulang dari Belanda dan sekutu kepada Indonesia. Ya, terutama kalau kita membaca buku sejarah itu kita kenal dengan tentara Nica sama tentara Afne. Ya, Afne itu sekutu, Nica itu Belanda, yang berusaha kembali menduduki
wilayah Indonesia. Ada banyak sekali peristiwa pertempuran-pertempuran. Mungkin yang paling dikenal itu adalah agresi militer 1 pada 1947 dan agresi militer kedua yaitu pada 1948. Ya. Kemudian pertempuran yang lainnya yang sifatnya kedaerahan itu banyak. Ya. Yang paling terkenal itu adalah yang ada di kota kita semua ini, yaitu kota Surabaya. Itu pertempuran 10 November yang puncaknya adalah secara korban jiwa memang mungkin kita banyak sekali kerugian dari segi korban jiwanya, ratusan ribu orang, berbanding dengan tentara Belanda dan Sekutu yang hanya ribuan. Tapi kalau kita buatkan prosentase ya, karena pasukan Belanda itu lebih kecil jumlahnya, maka sebenarnya Belanda itu lebih sangat rugi daripada pasukan dari Indonesia. Nah, pertempuran 10 November ini juga tidak lepas dari peran-peran pemuda yang kemudian kita kenal dengan arek-arek Surabaya, atau juga kita kenal dengan nama bonek, ya, Bondo Nekat. Nah, jadi bonek itu tidak lahir dari lahirnya klub Persebaya Surabaya ya. Ya, kalau sekarang jadi supporternya Persebaya. Tapi dulunya bonek itu awal mulanya adalah karena adanya peristiwa 10 November. Ya, Bondo Nekat ya. Tentara Belanda dan tentara Sekutu itu menggunakan tank, menggunakan senapan. Nah, tentara Indonesia itu hanya menggunakan senapan angin biasa saja sama dengan tongkat bambu. Ya, jadi jomplangnya persediaan persenjataan itu yang membuat mereka itu seperti kalah dari persenjataan ya, tapi perjuangan mereka itu yang Bondo Nekat itu tadi atau bonek itu tadi yang membuat pasukan Sekutu dan Belanda itu kalah di Surabaya. Dan seterusnya ya, prosesnya sangat panjang ya. Jadi peristiwa mulai dari abad pertengahan sampai kemudian Indonesia merdeka, sampai kemudian berhasil mengusir Belanda dan tentara Sekutu dari Indonesia setelah kemerdekaan itu, ada peran-peran pemuda ya, ada peran-peran pemuda yang tidak bisa kita lupakan. Nah, pemuda itu kalau kita lihat dari segi fisik ya, secara biologis maupun apapun itu yang berkaitan dengan fisik ya, pemuda itu dikenal dengan usia yang relatif muda, kemudian dengan tenaga yang masih luar biasa besar ya, ya, kemudian semangat yang masih menggebu-gebu dan juga idealisme yang masih berkobar-kobar ya. Kita bandingkan dengan golongan tua ya. Golongan tua andai kata pada zaman kemerdekaan itu tentara atau pejuang itu kebanyakan usia 40 tahun ke atas ya, mungkin sebelum perang itu banyak pasukan kita itu yang kecetit ya, nah, nyeri punggung ya, nyeri sendi ya, dan banyak sekali ya. Tapi karena para pasukan kita itu banyak sekali orang-orang yang muda ya, akhirnya mereka benar-benar bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan segala kemampuan fisik yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian semangat berkobar-kobar, tidak seperti golongan orang-orang yang tua. Bukan berarti kita mendiskreditkan peran dari orang-orang yang tua ya. Pasti masing-masing ini golongan tua sama golongan muda pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, saya di sini hanya membahas kelebihan orang pemuda yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tua. Ya, orang-orang yang muda itu masih memiliki semangat, dan juga idealisme. Ya, kalau tidak ada idealisme, ya, mungkin saja Indonesia tidak akan merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, karena idealisme dari orang-orang muda inilah yang kemudian berani ya mendesak golongan-golongan tua untuk bisa
memajukan ya, tanggal kemerdekaan dari Indonesia. Nah, kemudian ya, hanya saja ya mungkin yang perlu kita sadari bahwasanya ya, kelemahan orang-orang muda ini adalah masih belum bisa berpikir logis ya. Karena itu tadi ya, karena semangat yang berkobar-kobar dan juga idealisme yang masih tinggi ya, akhirnya untuk berpikir logis itu sepertinya masih buntu. Nah, mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa berpikir secara logis ya, tapi karena ada pengaruh kuat dari idealisme yang tadi ya, maka dari itu berpikir logisnya itu menjadi masih sempit ya, masih sempit. Belum lagi masalah pengalaman juga yang masih minim. Nah, tapi dengan kelemahan seperti itu bukan berarti pemuda itu tidak bisa dibentuk dengan baik. Ya, contoh Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir itu adalah golongan muda. Ya, golongan muda tapi dia ya, dengan idealismenya yang masih tinggi di usia 36 tahun kalau nggak salah, tahun 45 itu idealismenya masih tinggi ya, justru diambil oleh Bung Karno itu menjadi seorang perdana menteri ya, diambil oleh Bung Karno sebagai seorang perdana menteri. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membentuk watak dari seorang Sultan Syahrir ini ya, selain menjadi orang yang idealisme tapi juga menjadi orang yang bisa berpikir step by step dan berpikir secara logis seperti itu. Nah, dengan keadaan Indonesia yang sudah melewati usia 75 tahun saat ini, apakah kita sudah tidak bisa lagi berjuang untuk negara kita? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya kita masih bisa untuk memperjuangkan Indonesia, bahkan ketika Indonesia ini sudah tidak terjajah lagi. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwasanya ya, bentuk penjajahan di masa kini itu lebih kompleks dan lebih tidak terlihat. Yaitu penjajahan apa itu? Nah, itu penjajahan secara ekonomi maupun penjajahan secara moral. Nah, penjajahan ekonomi itu berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam Indonesia ya, yang kemudian ternyata hasil dari itu ya, tidak dirasakan atau tidak bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Nah, hanya untuk kepentingan para kapitalis atau para pengeruk keuntungan semata. Kemudian penjajahan secara moral misalkan ya, penjajahan secara moral itu berarti penjajahan dari segi masuknya informasi yang kemudian membuat atau menciptakan degradasi moral dari para pemuda saat ini ya. Kalau pemuda zaman dahulu itu ya, mentalnya itu kuat ya, kemudian juga fokus pada apa yang dituju, tidak neko-neko ya, meskipun mungkin dari segi materi mungkin pemuda saat ini lebih unggul daripada di zaman lampau ya, tapi perjuangan mereka berangkat dari nol itu yang patut kita contoh dan patut kita apresiasi ya. Mental mereka sangat kuat ya, beda dengan kita ya, ya. Saya bukannya menjudge ya, tapi kita lihat fenomena secara umum di masyarakat kita, di pemuda-pemuda kita ya, orientasi mereka itu ya, hidup mereka itu hanya digunakan untuk misalkan ya, untuk yang senang-senang saja atau mungkin untuk hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Nah, kemudian juga tidak berfaedah, kemudian juga untuk melakukan hal-hal yang negatif ya, seperti pergaulan yang tidak semestinya, narkoba, kemudian ya, atau contoh yang paling ringan saja di hari Minggu seperti saat ini ya, lebih banyak yang ingin menyibukkan bermain game online ya daripada mengikuti diskusi santai pada hari Minggu ini. Nah, padahal peran-peran pemuda yang hadir di saat ini ya punya peran-peran yang sangat penting bagi keberadaan negara kita ya.
peran-peran seperti apakah itu? Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu bagaimana peran kita terhadap lingkungan sekitar. Ya, kemudian peran yang selanjutnya ya tentang terkait dengan intelektual kita, ya, terkait dengan pengetahuan kita, terkait dengan wawasan kita, yang kemudian dari wawasan itu kita terapkan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kita bisa melakukan apapun itu kepada lingkungan sekitar kita, ya, tapi kita bisa melakukan yang lebih lagi ya, jika kita melakukan sesuatu kepada lingkungan sekitar dengan basic ilmu atau pengetahuan yang kita miliki. Dengan basic ilmu atau pengetahuan yang kita miliki, ya, kita bisa melakukan hal yang lebih. Ya, misalkan kalian yang nantinya mungkin bergerak di bidang, ya, nanti kalau sudah lulus SMA, lulus kuliah, ya mungkin nanti gak usah jauh-jauh lulus kuliah lah, lulus SMA kalian ikut organisasi apapun itu, ya kalian dengan kapasitas dari ilmu yang kalian dapat dari kuliah, ya kemudian kalian terapkan. Nah, tidak hanya pada waktu KKN saja. Ya, KKN itu kan waktunya terbatas, ya, hanya pada waktu tertentu saja. Kemudian nantinya ya, hasil dari belajar pada saat ini ya sama seperti yang disebutkan oleh pemateri yang pertama tadi. Hasil belajar ini adalah suatu hal yang kecil, nanti bisa berdampak pada hari esok ketika kita sudah menjadi orang besar. Ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya nanti ketika golongan tua ini pada pensiun semua, ya nggak mungkin Pak Jokowi disuruh mimpin Indonesia sampai tahun 2045. Ya sudah tua banget beliau pada tahun itu. Ya, jadi pasti ada regenerasi. DPR-nya juga sama. Ya, DPR yang hari ini sudah usianya 70 tahun ya, pasti sudah tidak akan memimpin lagi pada tahun 2045. Ya, sudah terlalu sepuh ya. Sudah terlalu sepuh. Ya, penggantinya siapa? Ya, penggantinya adalah kita. Ya, kalau kita tidak belajar dari saat ini, ya, bagaimana dengan masa depan dari bangsa Indonesia ini? Padahal kita adalah calon pemimpin dari bangsa Indonesia. Jadi seperti itu ya, peran pemuda di masa lampau ya, kita lihat dari sejarahnya bagaimana, kemudian bagaimana peran pemuda Indonesia pada saat ini. Nah, kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang bagaimana sih pemuda itu. Ya, pemuda itu ciri-cirinya seperti apa, mulai dari fisiknya, kemudian dari segi mentalnya itu seperti apa. Ya, ternyata kita semua ini memiliki kelebihan yang sayang kalau kita tidak memanfaatkan atau tidak menggunakannya untuk belajar dari saat ini. Ya, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya sepertinya terlalu banyak ngomong ini. Terlalu banyak ngomong. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya, silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ya silakan para peserta bisa ngechat privat ke saya Japri untuk memberikan nama serta kelas, nama spasi kelas. Nanti setelah acara diskusi nanti, bukan nanti ya, besok jam 12 sampai jam 14 siang akan saya berikan e-sertifikat bagi peserta yang hadir pada pagi hari ini. Baru Dikson sama Zahid yang sudah menyetorkan identitas, termasuk moderator juga kirim identitas juga ya. Nanti saya takutnya salah nulis nama nanti. Mungkin saya dulu nanya ya. Oke, silakan. Sebenarnya gini, hal apa saja yang harus dimiliki supaya pemuda saat ini itu memiliki jiwa cinta tanah air, Pak? Karena kan di zaman sekarang itu banyak kan pemuda yang beranggapan besok kalau sukses
tinggal di luar negeri aja, di Indonesia negaranya kayak gini gitu. Kan rasa cintanya sama Indonesia itu masih kurang loh. Apalagi ya pemudanya, mohon maaf sekarang itu ya biasa-biasa aja, nggak ada peka-pekanya lah gitu Pak. Ya, mungkin dijawab oleh pemateri pertama dulu ya. Mungkin Bang Tohari bisa menjawab terlebih dahulu. Monggo duluan, nanti saya yang terakhir aja. Loh. Iso uncal-uncalan. Ya wis aku dhisik. Ya, jadi untuk masalah cinta tanah air itu ya. Nah, ini sebenarnya juga masalah buah si malakama. Buah si malakama ini bisa salah dari pemudanya, tapi juga bisa jadi salah dari negaranya. Kalau misalkan salah dari pemudanya ya berarti berkaitan dengan pribadinya ya. Mentalitasnya yang mungkin kurang teredukasi bagaimana caranya dia bisa mencintai tanah air ya, tapi juga bisa jadi ada salah dari negara ya, mungkin berkaca dari masa-masa lalu kita di mana banyak sekali orang-orang yang inisiatif, orang-orang yang kreatif dari Indonesia ini yang kurang dihargai oleh negara kita. Nah, itu bisa jadi juga menjadi sebab kenapa pemuda saat ini itu menjadi kurang cinta terhadap tanah air mereka. Ya, kurang cinta tanah air kepada mereka. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, karena sebabnya itu ada dua, maka ya, kita harus menyelesaikannya juga dengan dua cara, yaitu cara bagaimana mengatasi si individu ini, kemudian yang kedua adalah cara dari negaranya. Kalau dari individu ya mungkin kita perkuat ya, pendidikan cinta tanah air itu ya, dari masing-masing individu itu mulai dari keluarganya terlebih dahulu. Ya, semua pendidikan itu kan awalnya atau asalnya itu dari keluarga. Ya, asalnya dari keluarga. Ya, kalau keluarganya sudah tidak pernah mendoktrin untuk cinta tanah air, ya pasti ya anaknya juga pasti akan sama ya. Kalau misalkan dari keluarganya sendiri itu wataknya adalah watak pemberontak ya, pasti anaknya juga akan ikut menjadi watak pemberontak ya, jadi harus ada pendidikan dari keluarga. Kemudian pendidikan juga tidak hanya dari keluarga ya, mungkin juga merealisasikan dari program-program yang bisa mengatasi dari individu itu tadi ya, misalkan nanti wacananya itu akan ada wajib militer bagi mahasiswa ya, wajib militer ya, konsepnya itu sama seperti wajib militer yang ada di Korea Selatan ya. Bedanya kalau wajib militer Indonesia yang direncanakan ini untuk mahasiswa, tapi yang di Korea Selatan itu wajib militernya itu dilakukan untuk usia 24 sampai 27 kalau nggak salah ya, usia 24 sampai usia 27 tahun. Kemudian bedanya lagi kalau wamilnya Indonesia itu kalau nggak salah saya pernah baca itu diterapkannya 1 tahun ya, kalau wajib militernya Korea Selatan itu sampai 2 tahun, kecuali yang punya prestasi yang mengharumkan nama bangsa itu di courting jadi cuma 2 bulan saja. Nah, kalau misalkan nanti program wamil ini kemudian disahkan ya, siap-siap berarti kalian termasuk generasi yang nanti wajib militernya ikut ya, wajib militer ikut. Nah, ini adalah salah satu langkah positif untuk menambah segi cinta tanah air dari para pemuda kita ya, dengan dilatih mereka ya, dibentuk watak mereka oleh para militer kita ya, dengan dibentuk wataknya ya, karena saya sendiri pernah merasakan pendidikan meskipun bukan pendidikan militer ya, tapi pendidikan ala militer ketika saya masih kuliah, karena itu adalah program wajibnya mahasiswa bidik misi ya, akhirnya saya ada namanya pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu bagaimana caranya mendisiplinkan kita ya, kemudian bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua, kemudian bagaimana cara kita bisa
memahami instruksi dari atasan-atasan kita, kemudian bagaimana cara kita untuk menghargai perjuangan dari bangsa Indonesia. Nah, jadi menurut saya program Wamil ini sangat cocok ya, sangat pas diterapkan di Indonesia dalam rangka untuk yang masalah tadi, masalah kurang cinta tanah air itu berasal dari sebab individunya. Lalu bagaimana kalau penyelesaian dari sebab negara yang kurang memperhatikan dan kurang menghargai? Ya, kita ya pemerintah itu mulai berbenah diri. Ya, berbenah diri ini dalam artian ya mulailah kemudian memberikan tempat atau space bagi para pemuda kita yang berprestasi untuk bisa berkontribusi bagi negaranya. Ya, kebanyakan negara kita saat ini itu lebih welcome terhadap tenaga kerja asing, tenaga ahli dari asing daripada menghargai apa yang ada di dalam negeri. Ya, sebenarnya saya tidak anti terhadap tenaga kerja asing. Ya, boleh ada tenaga ahli itu dalam rangka untuk kompetisi. Ya, dalam rangka untuk kompetisi. Kompetisi itu artinya ya, berarti ada porsinya. Ya, porsi untuk asing berapa, untuk dalam negeri itu berapa. Tentunya yang paling banyak harusnya dari dalam negeri ya. Yang dari asing itu porsinya sedikit namun benar-benar ahli ya, benar-benar ahli. Tapi yang ada sekarang ini adalah tenaga kerja asing itu sudah porsi dari segi kuantitasnya itu terlalu besar. Yang kedua, tidak ada ruang atau space atau tempat untuk tenaga ahli yang dari dalam negeri. Jadi semua posisi-posisi strategis itu dimiliki oleh tenaga kerja asing. Ya, kita orang Indonesia itu hanya sebagai karyawannya saja, hanya sebagai pekerjanya saja, bukan menjadi tenaga ahlinya. Ya, maka dari itu ya, perlu adanya regulasi-regulasi dari pemerintah untuk mengatur porsi ini. Ya, saya tidak menafikan dari pentingnya tenaga kerja asing, karena tenaga kerja asing tentu saja ada dampak positifnya, yaitu adanya serapan ilmu yang mungkin saja tidak dimiliki oleh tenaga ahli dari dalam negeri. Ya, tapi kalau misalkan tenaga kerja asing ini kemudian diberikan posisi strategis, ya, kemudian tidak ada tenaga ahli dari dalam negeri yang mendapatkan posisi strategis yang sama, ya, ini tidak ada namanya proses regenerasi lah, bahasanya proses regenerasi atau proses transfer ilmu antara tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia. Ya, yang ada karena kita fungsinya hanya sebagai pekerja bawahan saja, yang ada kita ya, hanya menjadi watak-watak pekerja saja, ya, tidak bisa mengambil alih ilmu yang mereka miliki. Ya, saya kasih contoh misalkan ya, dari negara yang mungkin punya banyak masalah kepada negara kita, yaitu negara Cina. Ya, negara Cina itu ya, dulunya itu kan termasuk negara tertinggal. Nah, ini saya dapatkan ilmunya dari siapa? Dari Bosman. Tapi di tahun 1990 itu mereka membuat kebijakan di mana mereka membuka tidak hanya investor namun juga tenaga kerja asing. Oke, bentar mungkin bisa dilanjut sebentar oleh pemateri kedua, pertama maksud saya, karena saya mau membukakan gerbang kantor ya. Sebentar ya. Mungkin pemateri pertama bisa melanjutkan dulu. Ya, gimana? Ya, dari saya mungkin kurang lebih sama. Jadi penyebabnya kenapa pemuda sekarang itu sangat sulit untuk punya rasa cinta tanah air. Ya, dari negara atau pemerintahnya saja juga kurang ada apresiasi pada para pemuda yang mempunyai gerakan-gerakan perubahan, misalnya inovasi-inovasi. Sudah ada kurang penghargaan, sehingga mungkin akhirnya mereka
berpikir di negara saya saja saya tidak dihargai, ya akhirnya mereka cari tempat lain yang bisa menghargai mereka dan mereka dapat hidup enak. Biasanya akhirnya juga seperti itu. Juga dari mentalitas mudanya yang juga sudah disampaikan tadi, bagaimana mentalitas pemuda saat ini yang memang suka hidup enak, tidak mau tidak mau sedikit bekerja keras gitu. Jadi yang dipikirkan adalah hidup enak dan hidup enak. Makanya kenapa juga banyak sekali sekarang mungkin pemimpi ingin ke luar negeri untuk mencari tempat-tempat yang nyaman daripada di Indonesia yang kondisinya juga seperti ini. Ya, jadi untuk mengatasinya, kalau saya secara teori mungkin kurang paham. Ya kalau mungkin untuk yang mengatasi yang tidak diapresiasi oleh negara, mungkin ya tadi bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi untuk bisa menghargai orang-orang yang orang-orang tadi yang punya inovasi tadi yang belum dihargai. Tapi untuk yang secara pribadi mungkin saya juga kurang mengetahui bagaimana teori aslinya. Tapi kalau mungkin saya akan menceritakan pengalaman pribadi saja. Bagaimana dulu saya juga orang yang nggak peduli lah sama sekitar, buru-buru mau berperan bagi misalnya yang besar, peran untuk negara, untuk lingkungan sekitar juga amat gitu. Kemudian ada satu peristiwa yang akhirnya mengubah cara pandang saya. Itu saya diajak oleh teman-teman buat kegiatan sosial, di kegiatan relawan pendidikan di Banyuwangi.